back to my YouTube channel. Kali ini aku akan membahas tentang kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Eka Liviana Huta Barat dari kelas BK 5D dengan NIM 2005071027. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Eva Malina Simatupang, SE MSI. Adapun topik pembahasan yaitu profil perusahaan, laporan posisi keuangan, laba rugi, ekuitas, arus kas, jaringan bisnis, dan prestasi. Yang pertama, profil perusahaan. PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu atau yang biasa dipanggil Bank Bengkulu merupakan perbankan yang memiliki status badan usaha milik daerah. Bank Bengkulu ini berdiri pada tanggal 9 Agustus 1969. Memiliki beberapa dasar hukum pendirian yaitu Perda dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Perseroan. Adapun kepemilikan dari Bank Bengkulu ini, yang pertama, kepemilikan atas Provinsi Bengkulu sebesar 42,97%, yang kedua, kepemilikan atas pemerintahan Kabupaten Kota Bengkulu sebesar 53%, dan Koperasi Mitra Usaha sebesar 2,59%, serta Meriani sebesar 1,11%. Kantor pusat terdapat di Gedung Graha Bank Bengkulu, Jalan S. Parman nomor 57, Padang Jati Bengkulu, dengan situs perusahaan www.bankbengkulu.co.id. Pada fase 1 dilakukan pembangunan fondasi, pada fase 2 dilakukan percepatan pertumbuhan, dan fase yang ketiga dilakukan pemimpin pasar atau market leader. Adapun visi dari Bank Bengkulu yaitu menjadikan bank yang berkinerja tinggi dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Berikut akan disajikan struktur organisasi dari Bank Bengkulu. Dewan Komisaris dari Bank Bengkulu yaitu Bapak Profesor Dr. Ridwan Nurazi, SE MSc. Komisaris Koordinator ialah Bapak Haji Mulyadi Ismail. Sedangkan direksi dari Bank Bengkulu yaitu Bapak Haji Agus Salim, SE ME. Jejak langkah Bank Bengkulu dari tahun 1969 sampai 2020. Bank Bengkulu secara resmi beroperasi mulai tanggal 13 April 1971. Pada tahun 2014, Bank Bengkulu mengadakan peluncuran transformasi BPD oleh Presiden RI. Di tahun 2016, Bank Bengkulu mengadakan penguatan fondasi dan aspek pendukung bisnis, fokus pada pembenahan kelemahan struktural pada good corporate governance, risk management, infrastruktur, SDM, dan corporate culture serta permodalan. Pada tahun 2019, Bank Bengkulu memfokuskan peningkatan skala dan kinerja bisnis serta efektivitas organisasi. Dan terakhir, di tahun 2023, Bank Bengkulu mengarahkan untuk memelihara dan terus meningkatkan skala kinerja bisnis sehingga lebih berdaya saing dan berkontribusi. Makna logo Bank Bengkulu. Pada tahun 2012, Bank Bengkulu mengganti logonya. Logo ini mengedepankan semangat kebersamaan untuk menjadikan bank yang tangguh dan tumbuh secara berkesinambungan. Bank Bengkulu memiliki 1 kantor pusat, 1 kantor cabang utama, dan 10 cabang. Bank Bengkulu memiliki 32 cabang pembantu dengan 21 kantor kas. Bank Bengkulu memiliki 5 core values atau spirit, yaitu yang pertama, pelayanan prima. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pihak baik internal maupun eksternal. Yang kedua, profesionalisme. Menjalankan tugas dengan tuntas dan akurat sesuai kompetensi. 3. Inovatif. Mendayagunakan kemampuan untuk menghasilkan ide baru dan kreativitas. 4. Integritas. Membangun kepercayaan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Dan yang terakhir, kerjasama atau teamwork, bekerja sama dengan dilandasi semangat saling menghargai dan menghormati untuk mencapai hasil terbaik.
Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian kedua mengenai laporan keuangan Bank Bengkulu. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Yang pertama, akan disajikan surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan. Yang pertama, aset. Aset dari Bank Bengkulu terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, kredit, penyertaan saham, pendapatan bunga yang masih akan diterima, beban dibayar di muka, uang muka pajak, aset tetap, aset pajak tangguhan, aset lain-lain. Pada tahun 2019, Bank Bengkulu memiliki jumlah aset sebesar 6.678.349 juta. Sedangkan di tahun 2018, total aset dari Bank Bengkulu yaitu 5.893.388 juta. Ini berarti jumlah aset pada Bank Bengkulu mengalami kenaikan di tahun 2018 ke 2019 sebesar 784.961 juta. Yang kedua, liabilitas. Bank Bengkulu memiliki uraian liabilitas. Yang pertama, liabilitas segera, simpanan nasabah, pihak-pihak berelasi, pihak ketiga, simpanan dari bank lain seperti pihak berelasi, pihak ketiga, pinjaman diterima, utang pajak, beban yang masih harus dibayar, liabilitas lain-lain, liabilitas imbalan, dan liabilitas imbalan pasca kerja. Sehingga jumlah liabilitas pada Bank Bengkulu di tahun 2020 sebesar 5.820.632 juta. Sedangkan di tahun 2018, jumlah liabilitas pada Bank Bengkulu sebesar 5.124.055 juta. Dengan demikian, jumlah liabilitas di tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 896.577 juta. Yang ketiga, ekuitas, yaitu yang pertama modal saham, modal di setor lainnya, agio saham, penghasilan komprehensif lain, saldo laba. Jumlah ekuitas di tahun 2019 sebesar 6.678.349 juta. Sedangkan di tahun 2018 sebesar 5.893.388 juta. Dengan demikian, jumlah ekuitas di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 784.961 juta. Setelah laporan posisi keuangan, kita akan membahas laporan laba rugi. Adapun pendapatan dan beban operasional yang dimiliki Bank Bengkulu, yang pertama pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan bunga bersih, pendapatan operasional, laba operasional, pendapatan non-operasional, beban non-operasional, laba sebelum pajak, pajak penghasilan, laba periode berjalan, laba komprehensif tahun berjalan, serta laba per saham. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas, yaitu 1. Penambahan modal di setor, setoran modal dari cadangan, pembagian dividen, cadangan umum dan cadangan tujuan, laba tahun berjalan, penghasilan komprehensif lain, penyesuaian program depen, saldo, penambahan modal di setor, setoran modal dari cadangan, pembagian dividen, agio saham, dan pembentukan cadangan yaitu cadangan umum dan cadangan tujuan, serta laba tahun berjalan, juga penghasilan komprehensif lain. Jumlah ekuitas pada Bank Bengkulu di tahun 2018 sebesar 769.333 juta. Sedangkan di tahun 2019, jumlah ekuitas pada Bank Bengkulu sebesar 857.717 juta. Laporan arus kas.
Bank Bengkulu memiliki laporan arus kas dengan uraian 1. Arus kas bersih dari aktivitas operasional, 2. Arus kas bersih dari aktivitas investasi, 3. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, dan 4. Kenaikan bersih kas dan setara kas. Adapun kas setara kas awal tahun di tahun 2019 sebesar 585 miliar 995 juta. Sedangkan kas dan setara kas di akhir tahun 2019 sebesar 581 miliar 569 juta. Berikut disajikan rasio-rasio keuangan dan kepatuhan dari Bank Bengkulu. Berikut beberapa prestasi yang diperoleh oleh Bank Bengkulu. Selanjutnya, beberapa peristiwa penting yang terjadi pada Bank Bengkulu. Yang pertama, penyerahan bantuan dana CCR Bank Bengkulu alokasi Provinsi Bengkulu. Ada juga ekspos saham seri B di Kabupaten Rejong Lebong, pelantikan Direktur Utama PT Bank Bengkulu pada 3 Juli 2020, dan rapat umum pemegang saham luar biasa agenda utama di Graha Bank Bengkulu. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian penjelasan kali ini. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Bila ada rasa, mohon diungkapkan. Terima kasih.